Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR, Senin 14 September 2020 di Jakarta, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono mengklarifikasi pernyataannya mengenai pelibatan preman dalam menegakkan protokol kesehatan. Ia menjelaskan, pihak yang dimaksud adalah tokoh yang dituakan atau pimpinan dalam sebuah komunitas. Gatot menjelaskan, pelibatan tokoh komunitas dilakukan untuk mendampingi personel TNI, Polri, dan Satpol PP dalam berpatroli, terutama di tempat-tempat yang rawan penularan, seperti pasar tradisional, terminal, maupun tempat keramaian lainnya. Yang tiap hari ada komunitas itu, mereka punya pimpinan-pimpinan informal. Pimpinan informal banyak menyebutnya, ya ada mereka menyebutnya seperti apa? Ada kepala keamanan di situ, ada menyebutnya apalagi mandor, ada yang menyebutnya jagger. Ya, mereka ini, jadi mereka adalah orang di komunitas itu, bukan mereka itu dari orang luar dibawa ke sana, kemudian mereka membantu untuk mendisiplinkan, tidak, tapi orang di dalam itu ya memang dengan mereka dekat, jadi mereka melakukan komunikasi, mendisiplinkan seperti itu tiap hari. Itu lebih efektif dan lagi didengar begitu kan. Itu realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang harus kita sadari. Wakapolri mengakui jumlah personel aparat TNI Polri tidak sebanding dengan jumlah warga. Karena itu, penting bagi Polri untuk merangkul tokoh-tokoh komunitas agar warga semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, untuk menjawab hal ini kami akan tanyakan langsung kepada Brigjen Polisi Awi Setiono Karopenmas Divisi Humas Polri yang kembali bergabung di segmen ini. Kemudian juga ada Sosiolog Universitas Indonesia Desi Indira Yasmin. Selamat malam Mbak Desi, Mas Awi. Jadi yang benar mana Mas Awi, apakah akan melibatkan hanya organisasi kemasyarakatan atau juga preman? Kalau menurut Pak Wakapolri Pak Gatot tadi, ya tokoh masyarakat lah, bisa juga kepala keamanan atau jagar atau apapun itu istilahnya. Selamat malam Mas Wahyu, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebenarnya sudah diluruskan oleh Bapak Wakapolri tadi di insert sebelumnya. Namun demikian pada kesempatan yang baik ini tentunya tetap kami akan sampaikan bahwasanya secara antropologis memang kultur kita ini kan paternalistiknya sangat kuat sekali, sehingga pentokohan terhadap seseorang untuk jadikan pemimpin di kelompoknya itu memang menjadi role model. Sehingga dari situlah pemikiran di situ, karena memang terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan ini ternyata tidak mudah. Kita buktikan kan pandemi berjalan beberapa bulan dari Maret sampai September, ternyata kesadaran masyarakat, adanya masyarakat menggunakan masker masih tinggi, sehingga beberapa saat yang lalu Bapak Presiden sudah juga menyampaikan untuk mengkampanyekan penggunaan masker, kemudian untuk melibatkan tokoh-tokoh formal maupun informal. Nah, dari situlah sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Wakapolri selaku Wakil Ketua 2 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tentunya memiliki pemikiran terkait dengan hal tersebut. Jadi yang paling efektif untuk mendisiplinkan ini memang dimulai dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, karena kita berharap adanya pendisiplinan secara kolektif, pendisiplinan masyarakat secara luas, sehingga dari situ sejalan dengan program kepolisian terkait community policing atau pemolisian masyarakat, di sana memang ada dua pokok yang perlu kita ketahui bersama, yaitu pertama terkait dengan kemitraan polisi dengan masyarakat, kemudian yang kedua terkait dengan problem solving. Nah, inilah yang kita harapkan dengan tadi komunitas-komunitas yang kecil tadi, diharapkan para tokoh-tokohnya bisa memberikan keteladanan kepada bawahan-bawahannya atau anggota-anggotanya. Jadi bukan preman tetapi tokoh masyarakat, termasuk juga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Kewenangannya ketika melakukan penindakan di lapangan itu bagaimana Mas Awi?
Apakah didampingi juga Ya. dengan penegak hukum yang lain termasuk TNI dan Polri atau bagaimana? Ya, itu kan sangat-sangat progresif di lapangan ya, sangat dinamis. Tentunya yang kita harapkan tadi itu bahwasannya dengan memperdayakan mereka, bahkan beliau kemarin juga sampaikan dan bahkan di launching bagaimana mereka itu kita jadikan agen-agen penegak disiplin di lingkungannya masing-masing, di komunitasnya. Misalnya diberikan rompi penegak disiplin. Dari situlah tentunya mereka juga berperan aktif melakukan edukasi, penertiban, tetapi dengan secara terbatas. Tidak boleh melakukan represi, tentunya melakukan sosialisasi, menegur kalau memang ada tidak pakai masker, dan kalau perlu memang tidak punya masker mungkin diberikan masker, pengadaan masker dan sebagainya. Tentunya inilah yang kita harapkan masyarakat bisa kita berdayakan dari yang tingkat komunitas tadi. Oke, baik. Mbak Desi, ada tanggapan terkait pelibatan ormas dalam penegakan PSBB? Ya, kalau menurut saya di satu sisi memang secara sosiologis saya setuju bahwa komunitas adalah agen transformasi atau perubahan perilaku yang lebih efektif gitu ya. Dan komunitas juga merupakan agen yang paling efektif juga untuk sumber sosialisasi dan edukasi. Tapi memang komunitas itu kompleks gitu ya. Jadi mungkin kalau tanggapan saya, kalau kita bahas komunitas itu juga bermacam-macam. Kalau kita membahas tentang pasar, itu berarti kita bicara tentang komunitas okupasional. Berarti pasar dan anggota komunitas pasar ini adalah pedagang sebenarnya mayoritas. Nah, yang ingin saya tanggapi adalah dalam hal melakukan penertiban dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita harus tahu warga dominan atau sebenarnya stakeholder dominan dari komunitas itu apa. Kalau misalnya pasar berarti adalah pedagang, maka sebenarnya pemetaan sosial yang dilakukan, struktur sosial yang terbangun di dalam komunitas pasar itu harus melibatkan pedagang-pedagang ini dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh komunitas yang bisa digali dari komunitas pasar ini, itu sebenarnya melalui sebuah pemetaan sosial yang bisa menggambarkan pelibatan pedagang justru kalau menurut saya. Karena memang saya setuju dalam struktur sosial pasar pasti ada struktur informal, tokoh-tokoh informal. Nah, hati-hati memilih tokoh sebagai agen transformasi karena bisa salah. Tokoh itu terdiri dari orang yang paling dekat dengan masyarakat dan dipercaya, tapi juga ada tokoh yang disegani dan ditakuti. Nah, untuk konteks PSBB ini, yang mana yang lebih strategi sebenarnya? Kalau buat saya secara sosiologis adalah tokoh yang dekat dengan masyarakat dan dipercaya. Dan itu merepresentasikan warga dominan dari komunitas tersebut gitu. Jadi menurut saya harusnya perlu akan ada gesekan mungkin di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kurang percaya ketika melakukan penindakan apapun itu bentuknya, baik pendekatan humanis atau apapun, karena labelnya tetap masyarakat, bukan penegak hukum. Nah, itu dia yang perlu saya kasih catatan juga fungsi atau peran yang diberikan kepada mereka. Jadi sebenarnya dalam konteks lagi-lagi bicara pasar ya, karena berbeda pasar dengan pemukiman pasti beda. Nah, dalam konteks komunitas pasar memang tadi sudah saya sampaikan bahwa strukturnya itu memang beragam. Pastinya ada struktur informal. Nah, sebenarnya yang perlu dilibatkan justru struktur formalnya dahulu. Jadi proses bagaimana pelibatan ini juga penting. Mekanisme untuk melibatkan juga penting. Jangan sampai pelibatan ini juga sepihak sehingga warga pasarnya sendiri tidak tahu menahu kenapa misalnya tokoh A dipilih menjadi pemimpin mereka, misalnya seperti untuk penanganan COVID, itu bisa menimbulkan konflik internal dalam komunitas tersebut dan bisa menimbulkan juga akhirnya ketidakefektifan dalam edukasi dan sosialisasi. Dan itu yang menurut saya perlu diwaspadai dan kepada siapa kita melibatkan itu harus melalui, menurut saya secara sosiologis adalah melalui proses rembuk. Itu sebuah proses yang harusnya dilalui sebelum melibatkan siapapun tokoh masyarakat itu. Jadi tokoh yang dipilih itu merupakan kesepakatan bersama dari warga komunitas tersebut.
sehingga kepercayaan dan efektivitasnya bisa terjamin. Oke, ada kekhawatiran gesekan, tapi bagaimana kemudian antisipasi yang disiapkan oleh Polri? Mas Awi nanti dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Tadi seperti disampaikan Mbak Desi, Mas Awi, secara prinsip memang ini bagus untuk menggandeng tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi ada kerawanan juga, kekhawatiran terkait gesekan yang terjadi di tengah masyarakat, gesekan horizontal. Apa antisipasi yang disiapkan oleh teman-teman di Polri? Betul. Bahwasanya untuk menyikapi hal tersebut, seperti tadi dari awal kami sampaikan, prinsipnya Polri memiliki program pengungsian masyarakat. Di sana ada kemitraan. Jadi Polri tidak semata-mata komunitas-komunitas itu menjadi sasaran, tapi yang lebih penting dari itu, mereka kita ajak bermitra, sehingga dengan sukarela mereka itu mau membantu tugas-tugas kepolisian untuk menertibkan diri pribadi dan lingkungan serta komunitasnya. Kemudian yang kedua yaitu problem solving. Permasalahan-permasalahan tentunya diselesaikan secara bersama-sama, diajak mengetahui bahwasanya ini permasalahan COVID yang musuhnya musuh kita ini tidak terlihat, sehingga yang terjadi sampai saat ini pandemi terus meningkat. Untuk konfirmasi positifnya tentunya kita juga harus sama-sama jaga. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara mengajak masyarakat itu melaksanakan disiplin secara kolektif. Makanya itu tidak gampang. Tadi disampaikan pembicara terdahulu juga demikian. Sangat penting mereka-mereka kita rangkul. Tetapi yang pokok pada pembicaraan hari ini, saya pikir Mas Wahyu, kita hentikanlah polemik terkait dengan preman, jeger, dan lain-lain tadi. Pada prinsipnya, pemerintah ini dalam saat ini kita menghadapi COVID telah menggelar operasi justisi, dan salah satunya ya tadi mendisiplinkan masyarakat untuk mengenakan masker. Tentunya dari situ kita berharap dengan acara seperti demikian ini merupakan ajang edukasi kepada masyarakat. Mari kita sama-sama melawan COVID-19 ini dengan cara 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi kita jangan terjebak dengan preman, jeger, tidak selesai-selesai ini. Dan sudah dijelaskan masih aja menjadi perdebatan di media. Saya pikir itu kita tidak arif, karena memang yang kita hadapi sekarang ini di depan mata adalah pandemi COVID-19. Baik. Demikian. Baik. Mbak Desi, selain pasar tadi Anda sebutkan bahwa pasar ini tepat untuk diberlakukan seperti apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman di Polri. Komunitas mana lagi selain pasar yang tepat untuk menggandeng tokoh-tokoh masyarakat? Community-based policing atau law enforcement ini bisa diaplikasikan? Ya, pasti salah satu komunitas yang paling strategis adalah komunitas pemukiman yang berbasis pemukiman. Apalagi dalam konteks PSBB ini, itu semua berawal dari lingkungan keluarga pertama, kemudian tempat tinggal. Jadi kalau menurut saya salah satu komunitas yang paling strategis adalah pemukiman selain pasar. Kemudian juga perkantoran, karena perkantoran juga bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas dalam lingkungan, bekerja bersama-sama gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya juga penting. Nah, tetapi perlu diberi catatan bahwa tidak selalu batasan kelompok pemukiman atau pasar itu sudah menjadi sebuah komunitas, karena definisi sosiologisnya komunitas itu harusnya adalah rasa saling percaya, kemudian ada rasa kedekatan satu sama lain. Nah, kalau menurut saya penertiban yang efektif itu justru membangun semangat komunitas itu gitu, yang di dalamnya juga ada rasa solidaritas antar anggotanya. Nah, itu yang harusnya dibangun dulu.
sehingga penertiban atau apapun materi edukasi itu bisa diterima dan bisa efektif terlaksana gitu. Dan terkait kalau batasan kewenangannya sejauh mana bisa diberikan? Nah, kalau dalam konteks sosiologis juga sebenarnya dalam pemberdayaan komunitas atau pembangunan komunitas itu kita mengenal adanya satu posisi yang namanya community organizer. Tapi dia sebenarnya bukan pemimpin, tapi dia adalah fasilitator. Jadi itu juga penting untuk mungkin masukan ya untuk pihak kepolisian bahwa tidak serta-merta pemimpin maksudnya tokoh yang dilibatkan itu menjadi pemimpin yang akhirnya nanti instruksional lagi kepada warganya. Akhirnya itu akan membuat jarak. Justru yang harus diciptakan adalah mitra-mitra kepolisian ini atau community policing itu adalah dia fasilitator, penyalur atau sebenarnya teman bagi warga yang lain. Jadi itu yang menurut saya posisi dan perannya mesti jelas. Karena kalau dibilang pemimpin ada jarak. Ya, jadi kewenangannya jangan diberi terlalu besar begitulah ya? Betul, karena kewenangan terbesar harusnya ada di rembuk warga itu, komunitas secara kelompok. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Desi Indera Yasmin, Sosiolog Universitas Indonesia dan juga Brigjen Polisi Awi Setiono Karopenmas Mabes Polri atas waktunya di Prime Talk malam hari ini.